Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu ya lagi ya pada pertemuan ke-8 setelah UTS. Jadi untuk pertemuan ke-8 ke-14 terpaksa kita harus menggunakan secara online dikarenakan ada wabah corona ini. Jadi semoga saja sudah akan cepat berlalu. Untuk mata kuliah program linear integer ini nanti saya setting setiap hari Senin akan saya share materi. Kemudian untuk yang pertemuan pertama sekarang ini saya hanya men-share materi. Kemudian Selasanya akan saya buat seperti ada open discussion ya. Jadi saya buka diskusi terbuka. Kira-kira ada pertanyaan seperti apa. Kemudian nanti bisa kita diskusikan bareng. Ditambah juga saya umumkan kira-kira kelompok mana yang akan membahas algoritma ini. Jadi nanti setelah mendengarkan algoritma ini mungkin bisa segera chat via WA, Bu, kelompok saya bersedia untuk mengambil topik ini gitu. Tapi nanti akan saya putuskan kira-kira kelompok siapa yang boleh mengambil topik ini di hari Selasa. Kemudian yang hari Selasa itu kan saya setting ada menggunakan BBB ya di aula. Sifatnya tidak wajib, saya karena memaklumi mungkin ada yang jaringannya susah atau seperti apa, jadi nanti hasil discussion-nya nanti saya upload agar bisa dibuka oleh mahasiswa lain yang kesulitan untuk login, jadi bisa dibuka kapan saja. Itu. Kalau ada pertanyaan atau ada diskusi mungkin bisa disampaikan via WA. Oke, kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang greedy algorithm. Jadi ini salah satu metode heuristik yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linear integer. Jadi kayak yang kemarin kayak kita branch and bound, kemudian ada cutting plane, itu adalah metode eksak. Jadi analitis. Kalau di sini adalah metode secara numeriknya gitu. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Algoritma greedy ini sendiri merupakan salah satu algoritma heuristik. Jadi di sini lumayan lebih simpel ya daripada algoritma-algoritma yang biasanya kita gunakan ketika membahas persoalan di riset operasi, terutama deskripsi. Jadi kalau greedy ini lebih sederhana. Sebelum saya lanjutkan ke apa itu algoritma greedy itu sendiri, penjelasan tentang algoritma heuristik yang pertama itu di sini biasanya bertujuan mencari solusi yang visible atau layak. Jadi biasanya di sini dikatakan dia jarang untuk menemukan atau jarang berhasil menemukan solusi optimalnya. Tapi di sini dia berhasil menemukan solusi layaknya. Tapi solusi layaknya belum tentu di situ optimal. Kemudian bisa dikatakan juga di sini merupakan algoritma yang cepat. Jadi karena di sini sifatnya adalah iteratif, jadi ada iterasi. Biasanya nanti kita gunakan komputer. Jadi di sini lebih cepat proses untuk mendapatkan solusinya. Kemudian di sini ternyata ketika di beberapa permasalahan, maksudnya ada permasalahan di mana yang lebih kompleks di sini bisa datanya besar atau mungkin juga jumlah variabelnya banyak. Jadi misalkan X1, X2 sampai X ke 2000 gitu misalkan. Itu biasanya dia gagal. Jadi gagal menemukan solusi layaknya atau solusi visible-nya. Masih di algoritma heuristik. Jadi algoritma heuristik diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah konstruktif, kemudian yang kedua adalah pencarian lokal, atau biasa disebut sebagai local search. Kemudian yang ketiga adalah meta-heuristik. Ciri dari konstruktif itu sendiri, yang pertama adalah dimulai dari solusi yang kosong. Maksudnya di sini kalau misalkan kita punya himpunan solusi, berarti di sini masih himpunan kosong, jadi belum ada solusinya. Kita belum menemukan solusi visible-nya. Kemudian yang kedua, di sini adalah secara iteratif menambahkan elemen baru ke solusi saat ini, yang masih sebagian hingga solusi lengkap ditemukan.
mungkin masih ingat di metode yang pertama, yaitu metode aditif ya. Jadi kalau di situ metode aditif itu pertamanya adalah kita dapatkan solusi di iterasi pertama, kemudian di iterasi kedua nanti akan ditambahkan solusi berikutnya, jadi kita himpun. Jadi solusi pertama di iterasi pertama, kemudian solusi kedua di iterasi kedua kita kumpulkan, itu menjadi solusi baru. Itu yang dimaksud dikatakan secara iteratif. Yang pertamanya kita punya solusi sebagian, kemudian kita dapatkan solusi yang lengkapnya. Nah, ini yang disebut sebagai example-nya adalah algoritma greedy. Jadi yang greedy di sini termasuk di algoritma heuristik yang konstruktif. Jadi nanti kita mulai dengan solusi kosong, kemudian secara iteratif dia akan mendapatkan solusi yang lengkap. Oke, kemudian yang kedua di sini ada local search atau pencarian lokal. Kalau di sini dimulai dari solusi awal yang visible. Jadi kita sudah punya solusi awalnya, dan di sini solusi awalnya juga visible. Kemudian yang kedua di sini sama-sama iteratif, tapi di sini untuk mendapatkan solusi optimalnya biasanya solusinya tadi itu dilakukan modifikasi. Jadi dilakukan modifikasi. Jadi macam-macam ya modifikasinya seperti apa. Kemudian yang ketiga di sini dia akan berhenti ketika tidak ditemukan solusi yang lebih baik. Jadi di sini dikatakan optimum lokal. Jadi misalkan iterasi 1, kemudian ketika iterasi kedua, di sini solusinya lebih buruk. Jadi tidak lebih baik dari iterasi 1, jadi di sini nanti prosesnya berhenti. Kemudian yang ketiga adalah meta heuristik. Di sini adalah jadi evolusinya. Jadi perkembangannya dari algoritma sebelumnya atau dari algoritma pencarian lokal di sini. Jadi meta heuristik di sini adalah evolusinya dari pencarian lokal. Kemudian di sini adalah karena di sini pencarian lokal di sini biasanya ada kekurangannya ya. Jadi dia hanya dapat mendapatkan solusi di persekitarannya. Jadi di sini dikatakan optimumnya adalah optimum lokal. Tapi kalau kita gunakan meta heuristik, nanti di sini dia bisa keluar dari optimum lokal dengan menggunakan metode spesial. Spesial di sini maksudnya adalah biasanya juga dilakukan modifikasi. Jadi ada modifikasi tambahan. Jadi di sini sudah ada modifikasi. Kemudian untuk mendapatkan solusi yang lebih bagus lagi, maksudnya tidak terjebak ini tadi di optimum lokal, jadi dia lakukan modifikasi lagi. Kemudian yang ketiga di sini dia itu menghindari proses tanpa henti atau cycling di algoritma itu tadi. Jadi ini related dengan pernyataan nomor 2 ya. Jadi agar dia bisa keluar dari terjebak di optimum lokal, biasanya dilakukan adanya modifikasi baru. Sini. Jadi nanti yang greedy di sini masuk ke konstruktif ya. Jadi kita mulai dari solusi kosong, kemudian kita mulai menghimpun hingga mendapatkan solusi yang lengkap. Pencarian lokal dan meta heuristik ini biasanya kalau misalkan kalian penasaran seperti apa bisa dibaca di skripsi. Jadi ini biasanya banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di skripsi. Tuh. Kembali lagi ke model PLI ya. Saya refresh lagi. Oh iya, sebelum itu sedikit komentar tentang UTS-nya. Jadi UTS-nya sedikit berantakan ya, kalau saya lihat hasilnya. Jadi nanti akan saya berikan pembahasan dulu, pembahasan UTS. Kemudian nanti akan saya berikan tugas tambahan. Tugasnya seperti apa nanti saya komunikasikan berikutnya. Oke, review tentang model program linear integer. Jadi fungsi tujuannya ya, bisa maksimum, bisa minimum. Kemudian ini adalah batasannya. Jadi ini adalah batasannya, kemudian ini adalah non-negativitasnya. Dan ini untuk bahwa dia adalah integer. Jadi kalau kita kombinasikan dua di sini berarti adalah bilangan bulat positif. Karena di sini lebih besar dari sama dengan 0. Dan di sini adalah bilangan bulat. Oke.
Langkah algoritma greedy, jadi model PLI tadi dapat dituliskan kembali sebagai berikut. Jadi minimum dari S-nya di sini adalah himpunan solusi kita. Di sini subset dengan N. Jadi N-nya adalah bilangan asli. Kemudian C di sini adalah cost. Jadi koefisien fungsi tujuan kita dengan himpunan solusi di mana harus memenuhi bahwa VS-nya di sini lebih besar sama dengan K. Ini adalah untuk menunjukkan batasan kita. Jadi tadi kan kita punya batasan lebih besar sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kanannya di sini adalah K-nya. Oke, langkah yang pertama di sini adalah berikan S0. Jadi 0 di sini maksudnya adalah iterasi ke 0 atau inisialisasi ya. Jadi himpunan S kita, himpunan solusi kita pada iterasi ke 0. Di sini adalah himpunan kosong. Masih ingat tadi penjelasan tentang konstruktif? Jadi pasti dimulai dari himpunan kosong atau kita tidak memiliki solusi. Dan di sini S di sini sifatnya adalah invisible. Jadi tidak layak karena di sini adalah himpunan kosong. Kemudian untuk masuk iterasi berikutnya, jadi kita berikan T-nya. T di sini adalah sama dengan 1. Jadi ketika kita berikan T sama dengan 1, berarti otomatis kita masuk langsung ke iterasi pertama. Oke. Di iterasi pertama di sini kita harus mencari penambahan biayanya. Mungkin nanti kata kuncinya di sini ya, penambahan. Jadi ini adalah biaya tambahan. Jadi tentukan biaya tambahan dengan CT di sini adalah augmented min-nya di sini cost dari solusi iterasi sebelumnya. Kemudian di sini union dengan J-nya. J itu adalah nanti variabel keputusan kita. Kemudian dikurangi dengan C cost juga dari solusi sebelumnya, himpunan solusi sebelumnya. Baginya di sini berarti adalah batasannya. Jadi sama, cuman kalau di atas adalah cost-nya, yang bawah di sini adalah batasannya. Jadi sama, jadi batasan dari solusi sebelumnya, kemudian union dari J. J-nya di sini adalah nanti sesuai dengan banyaknya variabel keputusan yang kita punya. Kemudian di sini V dikurangi V dari solusi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jika solusi sebelumnya, yaitu solusi ST-1 itu visible atau layak, dan biaya tidak berkurang, jadi maksudnya tidak ada pengurangan biaya, di sini maka kita harus berhenti iterasinya. Kemudian solusinya ketika berhenti apa? Ya udah, solusi akhirnya di sini atau solusi optimalnya adalah solusi sebelumnya. Nah, jadi SG sama dengan ST-1, jadi solusi sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini itu kita berhenti di iterasi ketiga, berarti SG kita adalah iterasi kedua atau solusi dari iterasi kedua. Kemudian yang keempat, ini masih berhubungan dengan yang ketiga ya. Jadi kalau misalkan yang pertama tidak dipenuhi, atau misalkan kondisi 3 tidak dipenuhi, berarti kita harus checking di kondisi keempat. Jadi sebaliknya, jika kondisi 3 tidak dipenuhi, kita harus menentukan ST atau solusi saat ini di sini adalah solusi sebelumnya union dengan J-nya. Ini bukan ya, JT ya. Jadi bukan J di sini, jadi JT yang kita peroleh dari JT di sini. Jika solusi tersebut visible, jadi solusi ini visible dan biaya tidak berkurang atau T-nya di sini sama dengan N, N-nya di sini adalah jumlah variabel keputusan. Jadi J di sini nanti berjalan dari 1, 2, 3 sampai dengan banyaknya variabel keputusan. Jadi ketika T-nya di sini sama dengan N-nya, maka nanti kita punya bahwa SG-nya di sini sama dengan ST. Kemudian yang kelima, sebaliknya, jadi jika tidak terjadi juga yang kondisi sebelumnya, jika T-nya sama dengan N dan tidak ada solusi visible ditemukan, jadi tidak ada solusi visible, jadi semuanya tidak layak, maka di sini kita berhenti. Kemudian yang keenam, sebaliknya,
Jadi misalkan tadi tidak dipenuhi, kita tentukan T itu sama dengan T plus 1 dan kembali ke langkah 2. Jadi yang pertamanya misalkan kita punya T-nya sama dengan 1, berarti di sini T-nya jadi 2. Otomatis kita masuk ke iterasi berikutnya atau iterasi kedua. Nanti muter lagi ke langkah 2 di sini. Tuh. Berikutnya kita seperti biasa ya masuk ke contoh ya agar lebih mudah untuk memahaminya. Jadi misalkan kita punya fungsi tujuan seperti ini, panjang ya. Jadi kita punya 6x11 ditambah 2x12 ditambah 3x13 ditambah 4x14. Kalau kita lihat di sini berhenti sampai di kalau misalkan ini kita simbolkan jadi IJ, jadi I-nya mulai dari 1, ini 1 lagi, di sini 1 lagi, di sini 1 lagi. Jadi I-nya 1. Dan di sini berarti kan J-nya 1, 2, 3, 4. Di sini sudah berubah. Di sini I-nya sudah menjadi 2, 2, 2, 2. Di sini J-nya berulang lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah fungsi tujuan yang pertama. Kemudian ditambah dengan ini 21Y1. Kemudian 16Y2 ditambah 11Y3 ditambah 24Y4. Jadi mengikuti J-nya ya. Jadi kalau misalkan ini adalah IJ, jadi yang Y-nya di sini mengikuti J-nya. Kemudian misalkan kita punya batasan seperti ini. Jadi di sini X11 ditambah X12 sama dengan 1. Kemudian seterusnya. Jadi di sini ada sampai 6. Ada 6 batasan, kemudian di sini J-nya juga ada 4. Di sini sama dengan 1. Jadi kita punya variabel keputusan di sini bahwa nilai variabel keputusan di sini harus positif, lebih besar sama dengan 0. Kemudian variabel keputusan yang utama di sini adalah Y1, Y2, Y3, Y4 ini adalah biner. Jadi nanti kita coba menyelesaikan dengan menggunakan greedy. Oke. Model PLI tadi bisa disederhanakan dalam bentuk sigma seperti ini ya. Jadi minimum set dengan I-nya berjalan mulai dari 1 sampai 6. Kemudian J-nya berjalan mulai dari 1 sampai 4. CIJ adalah ini, bisa kita sajikan dalam bentuk matriks. Jadi ini adalah C11, C12, C13, C14, dan C21, dan seterusnya. Kemudian ini adalah XIJ, kemudian ditambah dengan sigma J berjalan mulai dari 1 sampai 4, FJ dengan F-nya adalah ini, vektor ini. Kemudian dikalikan dengan YJ. Jadi bentuk panjang tadi bisa disederhanakan dalam bentuk seperti ini. Kemudian untuk batasan, kita punya tadi ada 6 batasan. Jadi kalau kita lihat di sini J-nya berjalan mulai dari 1 sampai 4. XIJ sama dengan 1. Ini ada kata untuk setiap ya. Jadi untuk setiap I sama dengan 1 sampai 6. Jadi ini maknanya adalah untuk setiap I sama dengan 1 sampai 6. Jadi misalkan kita ambil I-nya itu sama dengan 1, kita masukkan di sini, di X1, kemudian J-nya berjalan mulai dari 1 sampai 4. Jadi X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14 sama dengan 1. Kemudian untuk I berikutnya berarti kan adalah I sama dengan 2. Begitu juga dimasukkan ke sini. Jadi X2. Kemudian J-nya dijalankan mulai dari 1 sampai 4. Otomatis kita akan punya 6 batasan tadi. Kemudian kita punya XIJ sama lebih besar sama dengan 0 ya untuk yang non-negativitas. Kemudian YJ-nya adalah biner. Kita masuk di penyelesaiannya. Jadi kita harus mengubah bentuk model tadi dalam bentuk ini ya. Jadi greedy-nya. Jadi misalkan kita punya CS, kemudian ada VS, di sini adalah ruas kanannya.
Jadi di sini model tadi CS-nya adalah minimum dari J elemen S. Jadi S-nya di sini adalah himpunan solusi kita untuk CS di sini. Jadi I-nya berjalan mulai dari 1 sampai 6, jadi sama seperti sebelumnya. Kemudian CIJ, tapi di sini ada sesuatu yang hilang, yaitu di sini variabel keputusannya dihilangkan. Jadi variabel keputusan XIJ-nya sudah tidak digunakan lagi. Karena nanti XIJ-nya nanti yang akan kita himpun di S-nya di sini. Jadi XIJ-nya tidak perlu dituliskan lagi. Kemudian ditambah dengan FJ. Ada juga yang hilang, yaitu variabel keputusan dari YJ. Begitu juga nanti ini akan menjadi variabel keputusan kita. Jadi CS di sini cukup adalah cost-nya saja. Jadi tanpa variabel keputusan. Kemudian ini berlaku untuk S-nya di sini adalah bukan himpunan kosong. Dan VS-nya di sini sama dengan kardinalitas dari himpunan S-nya. Jadi banyaknya elemen pada himpunan S. Jadi kenapa kok bisa seperti ini? Tadi kita punya misalkan batasan yang pertama ya, kita punya X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14. Situ kan koefisiennya nilainya sama dengan 1 semua. Jadi otomatis kalau kita punya 4 variabel atau kita punya 4 solusi, di sini pasti ya VS-nya di sini sama dengan 4 di sini. Kemudian dengan K-nya di sini sama dengan 1. Kok bisa sama dengan 1? Karena ruas kanannya di situ tadi kita punya batasannya sama dengan 1, ini ruas kanan. Oke, masuk ke prosesnya. Jadi yang pertama adalah inisialisasi. Kemudian yang kita ketahui tadi bahwa greedy di situ termasuk algoritma konstruktif. Kalau konstruktif berarti solusi awalnya adalah berawal dari himpunan kosong. Jadi S0 atau S iterasi ke 0 di sini sama dengan himpunan kosong dan sifatnya pasti adalah invisible, jadi tidak layak. Kemudian di sini sebelum kita masuk iterasi berikutnya, kita berikan bahwa T-nya di sini sama dengan 1. Ketika kita berikan T sama dengan 1, otomatis masuk ke iterasi ke 1. Di iterasi 1, jadi sama seperti langkah kedua ya. Langkah kedua di algoritma greedy. Jadi mungkin nanti bisa dibuka lagi di langkah kedua di situ. Ada tentukan adalah JT. Jadi T di situ adalah tadi kita sudah mengset atau memberikan bahwa T-nya sama dengan 1. Jadi di sini kita punya J1. J1 di sini adalah argumented minimum dari ini kita punya rumusnya ya dari algoritma greedy itu sendiri. Di sini berarti S0, tadi S0 kita punya adalah himpunan kosong. Kemudian di sini union di sini gabungan dari J-nya. J-nya di sini adalah banyaknya variabel keputusan. Tadi J-nya berjalan mulai dari 1 sampai 4. Otomatis di sini kita punya J1, J2, J3, dan J4. Atau di sini kita punya adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Oke, misalkan kita yang 1 dulu. Himpunan kosong union dengan 1. Otomatis kita punya 1. Jadi C1 dikurangi dengan C himpunan kosong. Jadi C himpunan kosong berarti cost-nya dari solusi yang tidak ada. Jadi di sini pasti nilainya adalah 0. Jadi di sini otomatis C-nya adalah C1. Karena di sini nilainya adalah 0. Begitu juga untuk C2, C3, C4, dan V-nya juga. Di sini penyebutnya juga sama. Kemudian kita punya C1 di sini. Jadi tadi kita punya cost-nya itu kan adalah CIJ ya, jumlahan CIJ, kemudian ditambah dengan VJ-nya. Jadi ketika C-nya adalah 1, kita punya, kalau misalkan di matriks tadi adalah kolom pertama. Jadi kolom pertama, jumlahan dari kolom pertama 6 tambah 1, tambah 15, tambah 9, kemudian ditambahkan dengan F dari kolom pertama. Begitu juga untuk yang C2. C2 berarti kan kolom kedua, ditambahkan dengan F untuk kolom kedua. C3-nya juga seperti itu, C4-nya juga seperti itu. Kemudian untuk V1, V2, V3, V4, di sini kenapa sama dengan 1?
Karena di sini kalau V1 berarti kan jumlah solusi di S-nya adalah sama dengan 1. Jadi hanya ada satu elemen di situ. Oke, kemudian kita cari augmented minimum. Jadi nilai yang paling minimum adalah 31. 31 adalah ketika nilai C-nya adalah sama dengan 3. Jadi ini kita cari. 3-nya di sini yang kita cari. Jadi sehingga diperoleh C1 di sini adalah sama dengan 3. Karena apa? Ketika kita punya 3, di sini nilai cost-nya adalah yang paling minimum. Jadi perlu diperhatikan di sini adalah nilai penambahannya ya. Jadi kalau kita punya awalnya adalah solusinya adalah himpunan kosong, kemudian ditambahkan, jadi himpunan kosong cost-nya adalah 0, kemudian ditambahkan 31, otomatis sama dengan 31. Tuh. Kemudian diupdate yang kedua. Jadi kalau di sini yang langkah 2 ini adalah kalau di algoritma greedy tadi secara garis besar itu adalah langkah keempat. Jadi di situ. Jadi langkah ketiga itu kita tidak penuhi karena tadi S0-nya adalah invisible. Padahal di langkah ketiga itu kriterianya harus visible. Oke, di sini update S1 yaitu adalah S0 atau ST-1 atau S iterasi sebelumnya gabungan dengan J1. J1-nya adalah 3. Jadi himpunan kosong gabungan atau union dengan 3, otomatis di sini adalah 3. Jadi S1 di sini adalah himpunan yang isi elemennya adalah bilangan sama dengan 3. Kemudian dan C S1. Jadi ini, jadi CS1 yaitu cost ketika di sini nilainya C3-nya di sini adalah sama dengan 31 di sini. Otomatis di sini solusinya ada solusi atau solusi layak ya. Kemudian update T sama dengan 2. Jadi masuk ke iterasi berikutnya atau T itu sama dengan T plus 1. Jadi T-nya tadi yang awalnya 1, kita tambah 1 menjadi T sama dengan 2. Kembali lagi ke langkah 1. Tapi kita sudah di iterasi yang kedua. Di iterasi yang kedua, jadi sama kayak seperti iterasi 1 ya, kita cari JT-nya dulu. Dengan T-nya di sini sudah masuk ke iterasi 2, jadi J2. J2 dengan cara yang sama. Di sini tadi kita punya S1. S1 berarti kita punya 3 ya. Kemudian union dengan J. J-nya berarti kita punya 1, 2, dan 4. Kenapa kok 3 sudah tidak masuk lagi? Karena sudah menjadi solusi. Jadi sudah pindah ke S-nya di sini. Jadi J-nya tinggal 1, 2, dan 4 di sini. Dikurangi dengan CS1. CS1 berarti ya 3 di sini. Begitu juga untuk V-nya. Jadi kita punya ada 3 elemen di sini. Kita cari yang paling minimum penambahan cost-nya. Kalau kita hitung di sini, kita ambil di sini dulu C13 dikurangi dengan C3. Jadi minimum dari 6,3 ini adalah kita peroleh dari matriks cost tadi. C13 berarti adalah kolom pertama dan di sini adalah kolom ketiga. Jadi 6 ini adalah matriks cost-nya di kolom pertama dan ini adalah matriks cost atau matriks C di kolom ketiga. Tapi adalah baris yang pertama. Kemudian berikutnya ini adalah sama. Jadi ini adalah kolom pertama, ini kolom ketiga, tapi adalah baris yang kedua. Ini adalah baris yang ketiga, baris keempat, baris kelima, dan baris ke-6. Jadi ini. Kemudian kita dikurangkan dengan, sebelum dikurangkan ya, kita tadi punya F juga ya. Jadi ada F. Jadi F-nya di sini adalah kolom pertama, F kolom pertama, dan F kolom ketiga. Kemudian kita kurangkan dengan C3. C3 kita punya tadi di iterasi sebelumnya adalah 31. Jadi di sini sama dengan 18. Dengan yang cara yang sama untuk menghitung ini juga. Jadi ini berarti kan adalah kita ambil dari matriks C tadi, kolom kedua dan kolom ketiga. Jadi ini kolom kedua, kolom ketiga, baris pertama, kolom kedua, kolom ketiga, baris kedua.
Ini untuk baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Di sini adalah 11. Untuk yang ketiga di sini juga 11. Untuk V-nya, jadi V ini, V13 dikurangi V3, V13, jadi kita punya berarti banyaknya himpunannya adalah 2, dikurangi dengan banyaknya himpunannya di sini adalah 1, berarti sama dengan 1. Jadi kalau dibagi dengan penyebutnya di sini ya pasti nilainya juga tetap. Jadi kita cari yang minimum. Di sini J2-nya sama dengan 2, bisa juga J2-nya sama dengan 4 biasanya. Kemudian masuk ke langkah kedua. Jadi setelah kita menemukan JT-nya tetap di iterasi kedua, jadi kita masuk ke langkah 2. Kita cek. Jadi di sini ini adalah, kalau di greedy ini adalah langkah ketiga. Jadi kita punya bahwa solusi sebelumnya, jadi S1 itu adalah visible dan biaya saat ini tidak berkurang. Maksudnya tidak berkurang ini apa? Jadi yang tadi yang kita hitung JT itu adalah biaya penambahannya. Jadi biaya saat ini adalah biaya yang tadi, yang biaya awal 31 ditambahkan dengan biaya penambahannya. Jadi sama dengan 11 di sini, 31 tambahkan penambahannya akan menjadi 42. Dikatakan tidak berkurang kenapa? Karena tadi kan di awal iterasi 1 kita costnya adalah 31. Tapi sekarang menjadi 42. Jadi tidak ada pengurangan. Jadi di sini maka algoritma berhenti. Jadi otomatis kapan dia akan dikatakan berkurang? Berarti ketika penambahannya di sini adalah negatif ya nilainya ya. Jadi kalau ini negatif, otomatis kan ada pengurangan di sini. Tuh. Ketika di sini berhenti, jadi solusi saat ini atau solusi akhir di sini itu adalah solusi sebelumnya, jadi iterasi sebelumnya. Jadi adalah S1, yaitu di sini ketika J-nya sama dengan 3, dengan biaya adalah 31. Jadi ini solusinya, Y1, Y2, Y4-nya sama dengan 0, Y3-nya sama dengan 1, karena di sini sudah kita masukkan ke dalam S-nya. Kemudian Z-nya adalah 31. Oke, jadi ini salah satu penyelesaian model dengan menggunakan greedy ya. Jadi mungkin memang ya agak sedikit lebih rumit daripada yang kemarin-kemarin. Jadi di sini biasanya tergantung permasalahan atau bentuk modelnya juga. Jadi kayak misalkan tadi kita punya nilai cost-nya atau nilai fee-nya harus kita tentukan dulu. Yang susah biasanya di situ untuk meramu nilai C dan V-nya. Kalau modelnya beda lagi ya otomatis C dan V-nya juga berbeda. Tuh. Tapi untuk langkah periterasinya sebenarnya sama. Oke, saya kira cukup sekian ya. Jadi nanti besok kita buka open discussion hari Selasa jam keempat ya, jam keempat selama 50 menit. Saya nanti mungkin sudah standby di BBB di aula. Mungkin kalau mungkin mahasiswa sudah ada yang bisa online atau ada yang ingin bertanya bisa segera join grupnya saja, grup di aula di situ nanti kita bisa mulai berdiskusi. Jadi sampai di sini saya akhiri, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.